Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Al-Fikri. Nomor induk mahasiswa 11840600668. Mahasiswa Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Masyarakat, kelas Humas 4B. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam teori komunikasi. Yang ke satu yaitu teori Laswell. Laswell mengemukakan bahwa teori komunikasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu who atau siapa, merupakan komunikator, yaitu pelaku atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan juga yang memulai suatu komunikasi. Nah, pihak tersebut bisa individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. Yang kedua, says what, bicara apa, menjelaskan isi pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, in which channel, atau pada saluran mana, melalui media apa, baik secara langsung, tatap muka, maupun tidak langsung, melalui media cetak atau media elektronik. Yang keempat, to whom, kepada siapa, seseorang yang menerima pesan itu, atau disebut juga sebagai komunikan. Yang terakhir, with what effect, dengan pengaruh apa. Dampak atau efek yang terjadi kepada komunikan setelah menerima pesan dari komunikator, seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, contoh kasus atau contoh aplikasi model komunikasi Laswell yaitu siapanya Jokowi. Nah, berbicara mengenai kebijakan PSBB terkait penyebaran virus COVID-19. Nah, itu says what-nya. Melalui press release yang disiarkan melalui TV. Nah, itu in which channel, in what channel. Kepada khalayak atau masyarakat, to whom, kepada siapa. Dengan pengaruh perubahan kebiasaan yang terjadi kepada masyarakat seperti saat ini. Efeknya masyarakat menjadi jenuh di rumah dan sebagainya. Yang kedua, teori agenda setting, yaitu dikembangkan oleh Mac, Combs, dan Shaw tahun 1972. Teori ini beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Artinya, media punya andil atau efek yang kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat. Contoh kasusnya, contoh paling nyata adalah di televisi, tayangan-tayangan televisi. Ketika banyak sekali penayangan tentang COVID-19, masyarakat menerima informasi tersebut dan masyarakat membuat asumsi dan menyadari bahwa pola hidup yang sehat lebih memperhatikan protokol kesehatannya masing-masing. Masyarakat lebih khawatir kepada kesehatan mereka masing-masing. Teori yang ketiga yaitu uses and gratification, yaitu dikembangkan oleh Blammer dan Coates tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media ini dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi, dan pengguna mempunyai pilihan untuk menggunakan media mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi seorang pengguna memiliki haknya masing-masing untuk memilih dan menggunakan media apapun. Contoh kasusnya, mahasiswa saat ini dituntut untuk memahami dunia perpolitikan. Untuk itu, tayangan ILC dan Mata Najwa merupakan tontonan pilihan agar semakin terasahnya pengetahuan tentang dunia politik, ketimbang menonton acara-acara remaja yang tidak ada manfaatnya seperti sinetron-sinetron ataupun FTV. Teori yang keempat yaitu difusi inovasi, yang menjelaskan bagaimana bahwa suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial.
Teori ini sering dikaitkan dengan pembangunan masyarakat. Contoh kasusnya yaitu Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengubah kebijakan ujian nasional tulis menjadi ujian nasional berbasis komputer. Yang kelima yaitu teori spiral keheningan atau Spiral of Silence Theory, adalah teori yang dikenalkan oleh Elizabeth Noel Newman pada tahun 1973, di mana pada tahun tersebut media massa sedang jaya-jayanya. Teori ini mengungkapkan kelompok minoritas cenderung akan diam atau tidak berani mengemukakan pendapatnya karena takut terisolasi. Mereka akan mengikuti pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh kelompok mayoritas, sehingga kaum minoritas tenggelam dalam kebungkamannya terhadap kaum mayoritas. Nah, contoh kasus di sini yaitu ketika sebuah media melakukan live streaming mengenai sidang kasus dugaan penistaan agama pada tahun 2017 lalu. Terdapat fitur dalam media sosial yang memungkinkan viewers dapat memberikan feedback langsung dengan memberikan komentar mengenai siaran langsung tersebut. Melihat dari komentar yang dilontarkan masyarakat, ada dua jenis komentar, yaitu pro dan kontra. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kemungkinan yang terjadi dalam fenomena tersebut. Yang ke satu, beberapa kaum minoritas berani memberontak dan melawan opini dari mayoritas pada kolom komentar tersebut. Karena ada salah satu dari pihak minoritas yang memberontak, maka yang memiliki pandangan minoritas lainnya akan berani ikut bersuara. Yang kedua, lingkungan media sosial dari pengguna tersebut memiliki postingan sesuai dengan pemikirannya. Teori spiral keheningan lebih berfokus pada suatu pandangan seseorang yang telah didefinisikan oleh media. Pada umumnya, kebanyakan orang akan memilih diam ketika merasa berada di kaum minoritas, karena mereka merasa enggan untuk menyampaikan pendapat dan takut dikucilkan. Sedangkan orang yang memiliki sudut pandang mayoritas akan lebih banyak bersuara dan berkoar. Contoh kasusnya, A yang berpendapat bahwa bumi itu datar, dan si B yang berpendapat bahwa bumi itu bulat. Namun selama ini, kebanyakan orang menganggap bahwa bumi itu bulat, sehingga si B lebih mendominasi untuk bersuara, dan si A lebih memilih untuk diam dan bungkam karena takut dikucilkan oleh orang lain. Yang keenam, teori kultivasi. Teori ini berpendapat bahwa televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton televisi itu belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Dengan kata lain, persepsi apa yang terbangun di benak Anda tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Ini artinya melalui kontak Anda dengan televisi, belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya, dan juga adat kebiasaannya. Contoh kasusnya, seseorang yang dianggap sebagai pecandu menonton televisi atau heavy viewers akan menganggap bahwa apa yang terjadi di televisi itulah dunia yang sesungguhnya atau sebetulnya. Misalnya, tentang perilaku kekerasan yang terjadi di masyarakat. Para pecandu berat televisi ini akan mengatakan sebab utama munculnya kekerasan adalah masalah sosial. Karena televisi yang ia tonton sering menyuguhkan berita dan kejadian dengan motif sosial dengan alasan melakukan kekerasan. Dengan kata lain, penilaian, persepsi, ataupun opini yang televisi suguhkan menggiring opini penonton tersebut sehingga sesuai dengan apa yang ia lihat. Teori yang ketujuh yaitu struktural fungsional.
atau disebut juga perspektif fungsionalisme yang mengemukakan tentang keseimbangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Keseimbangan ini diperoleh karena masyarakat dianggap sebagai susunan organisme yang saling berkaitan satu sama lain. Organisme yang terbentuk dalam masyarakat menyebabkan adanya stabilitas tatanan sosial yang didapatkan dari berbagai bentuk lembaga sosial masyarakat, baik lembaga ekonomi, politik, hukum, ataupun pendidikan. Contoh kasusnya dari teori ini yaitu membayar pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat sejatinya adalah untuk kepentingan bersama, baik pembangunan infrastruktur ataupun ekonomi. Masyarakat yang rajin dalam membayar pajaknya secara tidak langsung telah memikirkan kebersamaan dalam hidupnya. Yang kedelapan yaitu komunikasi humanisme. Teori ini diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Isi teori ini menekankan bahwa pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antara peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan kehidupan bermasyarakat. Contoh kasusnya, contohnya pada pendidikan pembelajaran. Guru merupakan salah satu komponen terpenting yang ada dalam sistem pembelajaran di sekolah. Karena apabila tidak ada guru, proses pembelajaran tidak akan berlangsung. Selain guru, murid juga termasuk komponen penting. Karena jika tidak ada murid, guru mau menjelaskan kepada siapa, pembelajaran pun tidak akan berlangsung. Maka, dalam proses pembelajaran membutuhkan suatu hak dan kewajiban tentang kemanusiaan yang ada. Yang kesembilan yaitu teori informatif. Teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakannya baik, maka komunikasi akan berjalan dengan baik pula. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Contoh kasusnya, dalam komunikasi manusia secara langsung, satu orang atau sumber mengirimkan seperangkat sinyal atau suara melalui gelombang udara atau saluran kepada orang kedua, tujuan melalui telinga penerima. Jika terjadi banyak sekali gangguan fisik, maka yang terjadi adalah pesan tersebut tidak akan sampai dengan baik.